Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Igirisa Tambo. Saya dari kelas Biodik B, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo. 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ilyas H. Husain SPD MPD. Langsung saja kepada pemaparan materi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai perkembangan sistem pendidikan. Yang pertama ada inovasi. Inovasi pendidikan adalah pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi ini dapat berupa ide yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Adapun tujuan inovasi, yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia ini semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, dan mengokohkan identitas dan keadaan nasional. Kemudian ada strategi dalam penguasaan iptek melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemajuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui transfer pengetahuan di masyarakat. Hal ini penting bagi dunia pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi. Hal itu sangat jelas karena kemajuan pendidikan di Indonesia ini berhubungan erat dengan peradaban bangsa, yang pada gilirannya dapat berguna untuk mengatasi masalah sosial dan budaya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi terbukti dapat memakmurkan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu segera secara sungguh-sungguh dalam membangun masyarakat dengan basis pengetahuan yang memadai untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk masyarakat yang berkemampuan dalam menguasai iptek dan inovasi. Kemudian membangun profesionalisme dan keunggulan. Contohnya membangun profesionalisme dan keunggulan pada guru. Dalam proses menciptakan pengajaran, guru harus kreatif dan inovatif agar siswa yang mereka ajar menjadi siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Profesionalisme merupakan suatu sikap dari seseorang profesional, artinya setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Kemudian untuk menyikapi perkembangan iptek. Menurut pendapat saya, untuk menyikapi perkembangan teknologi, seseorang harus pandai memilah. Tugas seseorang juga untuk mengembangkan teknologi guna membantu bangsa dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi memudahkan relatif hampir semua aktivitas masyarakat di Indonesia ini. Terlepas dari itu, sisi negatif dari perkembangan teknologi tidak dapat dicegah. Seseorang harus dapat menghindari sisi negatif tersebut dengan penuh ketegasan dan keberanian karena dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan sosial budaya kita. Maka dari itu, kita harus tegas untuk menghindarinya. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh
dan menyeluruh yang saling berkaitan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Selain itu, pendidikan nasional juga merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian, fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat masyarakat Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Kemudian tujuan pendidikan nasional ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik yang menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sidiknas Bab 3 Pasal 4 Nomor 201 Tahun 2003 berbunyi yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik, dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat di Indonesia. Kemudian, pendidikan juga diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat yang ada di Indonesia melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan. Kemudian, jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu juga ada jenjang pendidikan yang sebagaimana dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk seperti sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, kemudian pendidikan menengah kejuruan seperti madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang ketiga ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas yang pertama, pendidikan umum, yang kedua, pendidikan kejuruan, yang ketiga, pendidikan luar biasa, yang keempat, pendidikan kedinasan, dan yang kelima, pendidikan keagamaan, serta pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Selanjutnya, standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional. Standar nasional pendidikan
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kemudian kurikulum nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 berbunyi, yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Adapun yang terakhir yaitu strategi pendidikan nasional. Yang pertama, mengupayakan ekspansi dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya insan Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara merata. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik bisa berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti semoga sanggup mengembalikan wibawa forum dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman akseptor didik. Penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional. Kemudian yang keempat, memberdayakan forum pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.